Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Senin tanggal 3 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari Jumat kemarin terakhir market buka itu ditutup hijau 0,50% ke level 7.109. Kalau secara teknikal sih sempat naik lumayan tinggi sebenarnya ya untuk IHSG di hari Jumat. Ya biasa sih kalau dalam satu minggu terakhir itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis cenderung turun, hari Jumatnya terjadi technical rebound ya. Sempat ke 7.170-an cuman ada perlawanan buat turun. Kalau lihat candlenya sih sebenarnya walaupun ditutup hijau ini kurang bagus ya kalau lihat candlenya aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya, IHSG kemarin Jumat itu tanggal 31 Januari. Secara keseluruhan sih aslinya masuk lagi ini di saham BBRI sebanyak 270,4 M. Semoga aja ya bisa breakout lagi ya untuk minggu besok. Kita pantau aja level 7190-an untuk indeks IHSG. Selain di saham BBRI juga aslinya masuk ini di saham BBCA sebanyak 162,2 M dan naik lumayan tinggi ya setelah koreksi cukup dalam juga. Kemudian di BBNI masuk 43,7 M. Di sini yang didistribusi asing malah Bank Mandiri. Aslinya kemarin Jumat keluar 112,3 M. Kemudian AMMN, TPA, MTEL juga didistribusi asing 28,8 M ya, turunnya cukup dalam. Untuk besok Senin sih kalau lihat transaksinya aslinya entry lagi ya di saham BBRI. Kalau kita cek dalam satu mingguan terakhir dari tanggal 27 kemarin ya masih belum ini sih ya, masih belum kelihatan jelas kalau aslinya mau akumulasi lagi di IHSG. Cuman udah nggak distribusi sebanyak yang dulu ya, jadi semoga aja ini sih untuk pola IHSG ya, kalau nggak sideways mudah-mudahan mulai uptrend. Kita pantau aja level 7190-an untuk indeks IHSG, semoga bisa break dalam waktu dekat ya, atau minggu besok pantau level ini. Yang perlu diwaspadai kalau aslinya keluar lagi dan jebol di bawah 6990, tapi semoga aja enggak ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham BBCA ini yang kemarin hijau setelah jebol support ya. Jadi hari Kamisnya itu open gap bawah, gagal breakout. Kemudian open gap bawah maksudnya gagal breakout lagi di atas 9250. Kemudian di hari Jumatnya langsung open gap atas ya, langsung open di resistance dan hijau. Tadi gapnya udah ketutup gap down-nya. Kalau secara Fibonacci-nya sih untuk support BBCA 9250 jadi supportnya lagi. Dan untuk resisten tertekannya di 9600. Mungkin untuk besok Senin semoga aja sih bisa hijau ya. Kalau melihat aslinya masuk di hari Jumat semoga aja bisa naik nguji resistennya ini 9600. Kalau gagal breakout di area sini ya hati-hati ya, takutnya gagal breakout malah koreksi turun lagi untuk saham BBCA. Kalau kita lihat di sini aslinya net buy sebanyak 160-an M. Kalau kita lihat nilai transaksinya hitungannya belum terlalu banyak ya untuk asing masuk di BBCA Jumat kemarin. Kalau kita lihat di sini lebih detail untuk BBCA ada AK versi asing akumulasi 230,7 M. Cuman kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya ini hitungannya untuk AK di saham BBCA enggak akumulasi banget ya, walaupun cukup banyak net buy-nya. Yang keluar juga masih lumayan banyak, ZB 100-an M, KZCCBK versi asing keluar. Untuk lokalnya sendiri net sell aslinya net buy, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat coba dalam satu mingguan terakhir AK ya, market makernya AK dan masih net buy 79 ya, kadang masuk kadang keluar sih, cuman di hari Jumatnya masuk. Jadi untuk besok Senin mungkin pantau aja level ini buat teman-teman mungkin yang sempat ambil posisi di area support ini, floating profit 3%-an lebih. Mungkin kalau mau diamankan ya untuk swing, siapa tahu masuknya untuk swing tujuannya ya target plusnya di 9600-an ini. Kalau besok gagal breakout mending diamankan aja yang udah floating profit, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Takutnya kalau gagal breakout malah turun lagi nanti sayang floating profitnya.
Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Untuk saham BBRI harga sahamnya juga hijau, naik sebesar 2,43% ya untuk saham Bank BRI ini ya. Ini sih sempat naik lumayan tinggi sebenarnya ke 4280, cuman turun lagi ya setelah kemarin itu area support, mantul naik. Mungkin buat teman-teman yang swing ambil di support ya lumayan ya, floating profit. Hari Kamisnya kan open gap bawah, turun nguji area support 4090, dijaga di area sini. Kemudian hari Jumatnya terjadi technical rebound. Jadi kalau secara teknikalnya ini untuk saham Bank BRI masih sideways ya, atau konsolidasi di range area antara support 4900 ke resistennya 4400 ya. Kalau mau entry bagusnya di area support ini, cuman disclaimer sih kalau untuk jangka panjang, walaupun ini untuk jangka pendek udah berada di tengah-tengah area support sama resisten, cuman kalau untuk jangka panjang kayaknya masih cukup menarik ya di level 4200-an ini. Ya mungkin untuk polanya kalau menurut saya sih, kalau nggak sideways seperti ini mudah-mudahan bisa breakout dalam waktu dekat ya. Yang perlu diwaspadai kalau sampai jebol lagi di bawah 4090, 4090. Jebol di bawah itu mending antisipasi aja ya, kalau nggak mau cut loss semuanya ya dikurangi sebagian. Tapi disclaimer, kalau tetap masih mau hold untuk jangka panjang di saham BBRI juga nggak terlalu masalah sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari Jumat kemarin asingnya masuk sih di saham BBRI, walaupun belum banyak-banyak ya, lumayan sih 270,4 M ya net buy. Kalau kita lihat lebih detail di sini ada AK lagi nih versi asing ya. Oh sorry, ini kalau kita cek dari tanggal 27 untuk Jumatnya aja tanggal 31 masih AK yang masuk paling banyak 191,2 M. Selain AK ada DX-nya juga asing nih 124 M net buy, CC net buy 65 M, ZP net buy 14 M. Kemudian yang keluar untuk aslinya ada TP, YU, cuman secara nilai sih lebih banyak yang masuk ya. Jadi untuk aslinya net buy, lokalnya net sell, dan kalau kita lihat broker-broker lokal yang keluar itu didominasi broker retail ya. XC, XL keluar, UDNI, CC juga keluar. Untuk besok hari Senin ya, mudah-mudahan sih bisa naik lagi nih uji resisten. Jadi buat teman-teman yang misal kemarin ambil lagi di area bawah, kalau tujuannya untuk swing ya, target price-nya mendekati area 4400, mendekati level ini ya. Mendekati level ini gak berat buat breakout, malah ada potensi buat koreksi lagi, yaitu diamankan aja. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham BBRI. Kita tunggu aja laporan kuartal 4-nya ya, atau laporan tahunannya, semoga aja positif dan menjadi sentimen yang bagus untuk saham BBRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk harga saham ini valuasinya hitungannya murah ya, nggak ada 2 kalinya. Untuk saham BRI paling di 1, hampir 2 kali lah. Jadi kalau untuk jangka panjang pun ya santai aja sih kalau belinya pakai uang dingin. Oke, itu untuk saham Bank BRI, support di 4090 dan resistennya masih di 4400. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri ini yang koreksi sendiri ya. Dua kompetitornya naik, Bank Mandirinya koreksi 1,23% dan yang didistribusi asing juga sendirian. Bank Mandiri masih di level ini sih ya, mungkin akan uji supportnya lagi ya, kita nggak bisa mastiin ya. Untuk besok pantau aja level ini, kalau masih merah 5950, 5950 itu area support terdekat untuk saham Bank Mandiri. Soalnya minggu kemarin itu sempat naik, gagal breakout resisten di 6300 dan malah turun ya. Jadi kalau emang polanya mulai bullish, mulai uptrend ya, kemungkinan akan seperti ini atau sideways. Kalau mau ambil posisi misal besok merah ya malah bagus ya, kalau dikasih kesempatan mendekati level 5950, 5975, mungkin pantau aja level itu kalau mau entry. Dan kalau mau antisipasi bisa sedikit di bawah 5950 itu kalau mau diantisipasi ya. Ya mudah-mudahan sih polanya akan seperti ini, mantul naik.
Kalau kita lihat di sini Bank Mandiri, BMRI, hari Jumat kemarin aslinya keluar sebanyak 112 M ya, 112,3 M. Kita lihat yang keluar siapa untuk aslinya di saham Bank Mandiri ada ZP. Tapi AK versi asing masuk loh ini. Jadi AK itu akumulasi ya di IHSG untuk kemarin Jumat, masuk di saham BBCA, masuk di saham Bank BRI, ini juga masuk di saham Bank Mandiri sebanyak 126,3 M. Cuman untuk saham Bank Mandiri ini aslinya lebih banyak distribusi, yaitu ada ZP 161 M, BB, BK, KZ ini versi asing juga jualan. Untuk lokalnya sendiri net buy, lokalnya masuk, sebagian retail masuk, walaupun enggak ini sih untuk transaksinya didominasi asing ya. Ya untuk besok Senin atau Minggu besok ya pantau aja area support ini. Kalau turun semoga aja sih bisa mantul naik. Jadi kalau turun itu kesempatan buat yang mau nambah posisi. Kalau mau langsung nge-HK di level 6025 juga disclaimer ya, kemungkinan kalau misal sentimennya bagus. Oh ya, coba kita lihat ya untuk USD IDR-nya berapa. Kemarin minggu itu sempat error. Ini kok nggak muncul ya di sini. Biasanya langsung muncul sih. Soalnya kemarin itu ini rupiah mendadak ke 8.170 ya. Semoga aja walaupun nggak tahu ini ngeprank atau gimana, semoga aja bisa berdampak bagus ya untuk harga saham, misal buat scalping untuk di awal market. Semoga aja terjadi volatilitas yang tinggi. Kita lihat aja untuk besok Senin ya. USD IDR kok nggak muncul ya, biasanya di sini sih. Oke, mungkin karena kejadian kemarin minggu ya, jadi nggak muncul. Untuk saham Bank Mandiri pantau level ini aja 5950 untuk besok Senin, semoga bisa mantul naik atau masih bertahan di atas itu. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham PANI yang koreksi ya. Koreksi setelah kemarin atas saat itu ada nickel rebound waktu tanggal 24, gagal breakout merah-merah. Close di 11575 untuk saham PANI. Kalau sentimennya sih kurang bagus ya untuk saat ini. Cuman kalau masih ada yang mau goreng ya nggak menutup kemungkinan juga naik. Kalau ada yang mau goreng ya. Ya tergantung market makernya aja sih kalau untuk saham PANI ini ya. Kalau rame buat scalpingan, cuman kalau untuk swing agak beresiko. Untuk scalpingan aja. Hitungan menit udah floating profit keluar gitu. Kalau kita lihat di sini untuk saham PANI ya, hari Jumat kemarin aslinya keluar 13 eman. Kalau kita lihat lebih detail di sini, PANI X-nya masuk 7,8 CCOD, dan kalau kita lihat X CCOD-nya versi lokal, EP juga lokal masuk. Jadi kayaknya didominasi broker-broker retail yang transaksi di saham PANI. Untuk aslinya sendiri net sell BK, AK, IF versi asing keluar. Bahkan untuk BK ini cenderung distribusi ya 9,3 M. Gak beda jauh dengan nilai transaksinya 9,8. Jadi untuk saham PANI didistribusi oleh asing dan transaksinya untuk didominasi lokal. Untuk besok Senin agak beresiko sebenarnya kalau mau entry di saham PANI ya. Cuman kalau udah paham karakternya, mau scalpingan lihat bid overnya aja. Buat patokan resistennya masih di 13.100. Kalau belum bisa break di atas itu ya kemungkinan kalau nggak sideways lebih cenderung ke turun sih. Lebih cenderung ke turun. Soalnya kalau kita lihat beberapa waktu terakhir nih candlenya lebih banyak yang merah ya. Setelah nyentuh level tertingginya ini merahnya lebih banyak, jadi cenderung bearish. Sekilas seperti itu sih, sekilas ya. Cuman kalau tiba-tiba masih ada yang mau goreng saham PANI ya kita ikuti aja ya. Oke, itu untuk saham PANI supportnya cukup dalam. Hati-hati kalau misal tiba-tiba longsor ada di 8.990-an. Sorry, 8.975 ya. 9.000 lah. Mendekati level itu. Oke, itu untuk saham PANI. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK. Ini belum lama IPO, candlenya udah merah-merah ya, walaupun sering open gap atas di awal market ya. Jadi kemarin ARB open gap atas, turun lagi, naik lagi.
open gap atas turun lagi ya. Jadi kalau lihat candlenya sih sebenarnya agak kurang bagus ya, merah-merah 1 2 3 4 5 6 terakhir ini candlenya merah terus. Untuk teknikalnya support terdekat ada di 7700. Kalau kita lihat untuk saham CBDK, apakah LG-nya masih keluar? Asing keluar 4,7 M. Kalau kita lihat transaksi Jumat kemarin untuk saham CBDK, yang masuk YC, AZ, XC, dan yang keluar BBMG. Kita lihat, ini lokal ya. Secara keseluruhan itu kan juga nggak ada yang akumulasi banyak sih, malahan yang masuk bagian broker-broker retail. Kalau kita lihat dari awal IPO-nya pun juga udah didistribusi LG sebanyak 709,5 ya, dan LG ini underwater-nya nggak terlalu bagus sebenarnya kalau mau entry saat ini, kecuali untuk scalping yang selama volatilitasnya masih tinggi aja. Kalau kita lihat dari awal IPO udah didistribusi sebenarnya untuk saham CBDK dan yang nampung KZ, AK, YP. Yang menarik di sini untuk KZ ini 100% buy ya di saham CBDK, KZ-nya versi lokal tapi didominasi KZ lokal. Rata-rata belinya untuk KZ ada di 9865. Berarti posisi saat ini floating loss 9865. Ya, floating loss lumayan dalam sih ya. Semoga aja KZ mau jaga harga. Buat besok Senin pantau level 7750 aja, 7750, 7725. Mungkin mendekati level itu ada tanda-tanda pullback naik atau terjadi technical rebound. Disclaimer kalau mau scalping nanti target price-nya di 8.600 ya, mendekati level ini resistennya ya. Mungkin seperti itu buat patokan aja kalau mau scalping di saham CBDK ya. Cuman kalau sampai jebol bawah 7700 ya gak ada salahnya buat diantisipasi sih, tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham CBDK. Selanjutnya kita akan cek saham BTRO. BTRO turun ya, koreksi 1,49%, cuman kalau secara teknikalnya masih sideways untuk polanya. Ya masih mendekati resisten 4130-an sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya BTRO. Kalau kita lihat dari tanggal 1 Januari ini, tanggal 1 Januari ya, itu yang masuk paling banyak XL, YP, XCC ya, broker-broker retail. Cuman nggak tahu apakah retail atau enggak ini yang masuk. Soalnya nilainya gede. Dan yang distribusi DP, YO, AK ya, yang distribusi broker-brokernya ya seperti ini ya. Jadi hitungannya untuk sampai TRO ini didistribusi, jadi hati-hati. Walaupun harganya bertahan di atas, cuman yang dikhawatirkan kalau tiba-tiba longsor ya. Kalau mau entry ya cari aman aja buat scalpingan. Kalau kita lihat untuk transaksi hari Jumat kemarin tanggal 31, AZ nampung di distribusi SS. Ada yang nampung sih. Ya mungkin kalau merah ya untuk saham PTRO buat teman-teman yang mungkin mau masuk entry, buat patokan spotnya ada di 3760. Lumayan dalam. Kalau langsung nge-HK di 3960 agak nanggung, agak beresiko juga ya, cuman nggak terlalu disarankan. Lagi sih untuk keputusan di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham PTRO ya. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang harga sahamnya koreksi 1,82%. Kalau secara teknikalnya hari tanggal 30 Januarinya hari apa ini? Hari Kamis ya, itu naik lumayan tinggi. Breakout, hari Jumatnya koreksi. Kalau untuk resistennya di 10.000 ya, jadi misal besok masih bisa naik di hari Senin, target price-nya di 10.000 itu untuk saham ADI. Buat breakout di atas 10.000 diamankan aja ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi AADI hari Jumat kemarin aslinya keluar 28M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham AADI tanggal 31 Januari kemarin didistribusi oleh SCC banyak 32M dan yang nampung lokal CSQ ya untuk saham AADI.
Kalau kita lihat dari awal tahun ini, ya sebenarnya ada yang nampung yaitu LG. Kita cek dari awal IPO-nya 5 Desember ya. Kita cek dari awal IPO-nya untuk saham ADI, LG ya. Dan sampai hari ini untuk LG-nya masih punya posisi cukup banyak. Rata-rata belinya di 9134, berarti floating profit 913. Oh, di area support ya untuk rata-rata belinya untuk LG di sama ADI. Jadi misal ADI ini turun ya, pantau aja level 9130, 9125, 9150 ini. Semoga nggak jebol di bawah itu. Itu untuk sama ADI mungkin skenario kalau naik nguji resisten gagal breakout turun, cuman kalau berhasil breakout ya ngejar 11 ribuan lagi. Mungkin seperti itu aja. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Ratu yang ngegas terus ini. Sempat koreksi di hari tanggal 30 Januari, cuman walaupun koreksi ditutup surplus ya, sebenarnya open cap bawah naik. Opennya di area support naik, kemudian di hari Jumatnya juga open cap atas naik. Kalau kita lihat historinya agak ngeri ya, open cap atas terus. Jadi kalau mau entry ya untuk scalping aja. Kalau kita cek Ratu apakah ada potensi buat naik untuk besok Senin atau malah koreksi. Kalau kita lihat MG, market makernya MG ya, dan MG-nya masih net B49M. Ini kalau kita cek dari awal IPO-nya ya, ya, Januari ya, dari awal IPO ini MG rata-rata belinya di 6172. Oh, di sini rata-rata belinya juga di area atas ya, maklum lah. Harganya juga udah di 8 ribuan, tapi ini udah cukup dalam, udah cukup tinggi sih. Kalau kita lihat transaksi di hari Jumat kemarin ya, MG masih net B10,4 M. Jadi mudah-mudahan MG mau ngehak dulu, jadi ada potensi naik untuk saham Ratu di awal market. Yang distribusi HP sebanyak 22,5 M. Yang mungkin untuk saham Ratu ini untuk target price-nya agak susah ya kita carinya, harganya tak seperti ini. Hati-hati aja mungkin buat teman-teman yang floating profit, nggak ada salahnya buat pasang trailing stop untuk besok atau kedepannya ya. Cuman kalau buat langsung buat arah untuk besok ini kayaknya enggak ya, soalnya yang floating di market kan sahamnya udah cukup banyak juga. Kemudian akan terjadi volatilitas seperti 2 hari terakhir ini. Kalau udah terjadi volatilitas itu ya bagusnya buat scalpingan, cuman resikonya kalau nyangkut di atas susah buat balik lagi ya kalau harganya udah di atas seperti ini. Oke, kecuali kalau dari awalnya ini candlenya bagus, nggak ninggalin gap up, nah itu ada potensi buat naik ya. Cuman ini gap up-nya cukup banyak sekali, jadi agak beresiko, tapi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham data ya, yang cukup volatile juga. Cuman habis di suspend air turun ya, kemarin hari Jumatnya turun 16%. Ini udah nutup gap ya untuk saham data, langsung tutup gap dalam 3 hari juga, naik arahnya 3 hari, tutup gapnya 3 hari. Kalau kita lihat untuk transaksinya, data asingnya keluar 8,9 M. Kalau kita lihat untuk hari Jumat kemarin di distribusi EP sebanyak 25 M, tapi ada yang nampung XL ya. XL-nya siapa ini yang nampung? Kita cek dalam 1 mingguan terakhir, EP terus jualan dan sampai hari Jumat juga net sell. XL-nya yang nyangkut XL YP, rata-rata beli mereka ada di 1190, 1100, berarti floating loss ya. Kalau mau masuk mungkin lihat aja kalau volatilitasnya tinggi, rame, disclaimer kalau mau scalping ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham data. Selanjutnya buat yang nyangkut, kalau nggak mau cut loss sih jangan ini ya,
misal mau scalpingan dan nyangkut di atas ya, kalau mau ambil posisi di saham data ada potensi naik, nanti udah floating profit beberapa kok, floating profit ya gimana ya, misal nahan floating loss nih dan kayaknya udah di 970 dan ada potensi naik, kalau mau ambil posisi disclaimer nanti misal ambil 2 lot naik beberapa persen ya, yang 2 lot itu dijual aja. Jadi apa ini itu namanya switching atau apa ya, ya seperti itulah kalau mau mengurangi kerugian mungkin ya buat teman-teman yang nyangkut di saham data. Oke, itu untuk saham data. Selanjutnya kita akan cek saham obat ya. Obat ini belum lama IPO, harganya ARV di hari Jumat. Kalau kita lihat udah nyentuh harga tertingginya di level ini, jadi kita cari untuk area supportnya ada di harga ini, support terdekat di 630 ya, jadi untuk besok. Dan mungkin kalau merah pantau 630, jebol di bawah itu wait and see aja dulu karena ada potensi ke 520. Kalau kita lihat untuk transaksinya obat hari Jumat turun, apakah ada yang nampung? Nggak ada ya, yang nampung XL, PD, CCX, yang nampung retail, yang distribusi KI, jadi nggak disarankan buat teman-teman yang nyangkut buat langsung nge-HK ya, karena nanti malah bukannya nggak naik ARB lagi ya. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang nyangkut sih, disclaimer kalau nggak mau cut loss, tapi nggak disarankan langsung nge-HK di awal market ya, karena ada potensi masih turun, bahkan bisa jadi open gap bawah di awal market. Hati-hati aja kalau open gap bawahnya di bawah 630 dan nggak bisa break lagi di atas itu ya, ini ada kemungkinan ngejar 520. Oke, mungkin seperti itu untuk saham obat, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.